Pesona Baduy tak pernah surut dari waktu ke waktu. Kami yang sudah mengunjungi Baduy 2 kali pun masih merasa perlu mengunjunginya lagi dan lagi. Kali ini kami memilih masuk Baduy lewat Ciboleger. Perjalanan dari Jabodetabek ke Ciboleger bisa lewat tol atau bisa juga melalui perbatasan Bogor-Tangerang tanpa lewat tol. Tapi lewat tol atau tidak, seperti biasa, siapkan diri dan kendaraan untuk sesekali bertemu jalanan rusak. Ciboleger memang jalur yang paling populer, padahal trek menuju Baduy dalamnya sangat jauh. Kami sendiri memilih Ciboleger sebagai titik awal karena teman kami, Juli, yang tadinya warga Baduy dalam, sudah memutuskan untuk pindah ke Baduy luar dan menawari kami untuk menginap di rumahnya. Tawaran menarik. Mengingat 2 kali ke Baduy sebelumnya kami bermalam di Baduy dalam, tentu gak banyak hal yang bisa kami dokumentasikan. Karena begitu masuk perbatasan Baduy dalam, semua gadget harus masuk tas. Dilarang keras mengambil foto apalagi video. Dari obrolan kami dengan orang Baduy, Ciboleger juga dianggap sebagai pintu depan. Jadi lebih sopan untuk memasuki kawasan desa Kanekes, tempat suku Baduy tinggal. Pilihan lain lewat Cijahe misalnya, yang cuma membutuhkan 1 jam trekking menuju kampung Baduy dalam terdekat. Dianggap sebagai pintu belakang, jadi agak kurang sopan untuk masuk dari sana. Walaupun tetap diterima-terima aja sih sama masyarakat Baduy yang memang super ramah. Di Ciboleger yang sayangnya kebersihannya kurang terjaga ini, ada berbagai fasilitas yang lumayan banget. Ada Alfamart dan Indomaret, warung-warung kopi, warung makan, bahkan ada penginapan. Untuk mereka yang bawa kendaraan sendiri juga terdapat lahan parkir yang aman dan layak. Untuk mobil biayanya 40.000 per malam. Masih masuk akal lah. Di Ciboleger juga ada warung kampung yang lengkap, diantaranya menjual ikan asin dan beras, 2 oleh-oleh yang biasanya kita bawakan untuk pemilik rumah tempat kita numpang menginap. Jadi nggak perlu repot-repot bawa bingkisan untuk orang Baduy dari rumah, bisa langsung beli di sini. Bos Duren ngamuk gara-gara kapoe. Sebelum ke pajak jembara.
Selain itu, Ciboleger juga dipenuhi toko souvenir, barang-barang kerajinan dan pakaian khas Baduy. Begitu melewati pagar pembatas di mana kendaraan bermotor dilarang melintas, kita akan mulai memasuki kawasan Baduy. Di sini akan diminta retribusi biaya masuk sebesar Rp5.000 per orang. Kampung Baduy pertama yang kita masuki akan dipenuhi dengan warung yang menjual berbagai souvenir, kerajinan tangan, dan hasil ladang warga Baduy. Rumah-rumah panggung khas Baduy terlihat di kanan kiri jalan. Suku Baduy di bagian terdepan ini sudah sangat terbiasa dengan pengunjung, jadi mereka sangat ramah. Sebenarnya semua suku Baduy juga ramah sih, tapi kalau letak kampungnya di dalam dan nggak terbiasa ketemu pengunjung, mereka biasanya sungkan, jadi tampak kaku, nggak luwes gitu berkomunikasinya. Dan di alam po, tadi nggak tahu ini tadi. Tongkatnya bu 5.000-an. Tongkatnya apa 5.000-an?
Dari Ciboleger kami jalan hampir 1 jam menuju kampung Balimbing tempat tinggal Juli. Biasanya orang memilih untuk tidur di kampung gazebo jika mau bermalam di Baduy luar. Nanti deh kita lihat kenapa alasannya. Sampai di kediaman Juli, kita beristirahat. Dan ngapain lagi di tempat tanpa sinyal? Tentunya ngobrol-ngobrol asik. Ngopi dan ngeteh sambil saling bertanya. Juli penasaran kehidupan di kota. Kami penasaran kehidupan di Baduy. Hujan yang mengguyur sepanjang siang akhirnya berhenti di sore hari. Pas banget view mengarah ke barat tampak terbuka. Sunset kelihatan cantik banget walau masih dibayangi awan. Barisan perbukitan dengan kabut di sana sini bikin suasana tambah dramatis. Sore itu kami juga beruntung bisa melihat proses pembuatan gula aren Baduy. Kompor tradisional yang pada dasarnya hanyalah lubang di tanah dengan kayu sebagai bahan bakar dan satu-satunya ingredients yang digunakan adalah air nira murni tanpa campuran apapun. Gak heran rasanya gula aren Baduy emang beda dengan gula aren lain, apalagi yang sudah pabrikan. Kempes lang ano Keesokan paginya, sekitar jam 8, kami berangkat menuju Baduy Dalam. Tadinya, rencananya kami akan bermalam di Baduy Dalam. Tapi Juli bilang ini sudah masuk bulan Kawalu. Di awal Kawalu sih biasanya masih boleh menginap, tapi Juli tidak bisa memastikan. Khawatirnya kita udah sampai sana nggak boleh nginep. Memperhitungkan risiko tersebut, kami pun memutuskan hanya akan mengunjungi Baduy Dalam, tidak menginap. Itu juga karena kami kangen Kang Ralim, orang Baduy Dalam yang dulu mengantarkan kami waktu pertama kali ke Baduy.
Normalnya dari Cibuleger perjalanan menuju Baduy Dalam memakan waktu sekitar 3-4 jam. Karena kami sudah sampai Kampung Balimbing, lumayanlah motong sekitar sejam. Jam 8 pagi kami berangkat. Sepanjang jalan polanya masih sama. Kampung, ladang, hutan garapan. Sampai kemudian kami tiba di Kampung Gajebo. Kampung Baduy luar paling tenar. Gak heran sih, kampung ini memang instagramable banget dengan jembatan bambunya yang melintasi sungai Ciujung. Di seberang sungai ada deretan warung yang bangunannya terbuat dari bambu, cantik dan rapi. Baduy, luar maupun dalam, sama-sama rapi, cantik dan bersih. Tapi sayangnya tak sebersih dulu lagi. Terakhir ke Baduy tahun 2016, warung masih jarang ditemui. Sekarang, di kampung-kampung terdalam pun ada banyak warung. Kalau dulu yang jajan di warung kebanyakan pengunjung, sekarang orang-orang Baduynya pun jajan di warung. Walau jumlah sampahnya tak banyak, tapi di sepanjang jalan selalu ada saja serpihan bungkus plastik besar maupun kecil. Secara umum orang Baduy sangat bersih, baik soal kebersihan lingkungan maupun kebersihan diri mereka. Jadi nampak aneh melihat ada sampah tercecer di jalan. Modernitas memang sulit dilawan, tapi perlu diingat, sebagai pengunjung kita juga berperan aktif dalam memperkenalkan modernitas, dan salah satunya membawa sampah plastik ke Baduy. Setidaknya, kalau kita sebagai pengunjung saja sudah sadar untuk membuang sampah pada tempatnya, atau lebih baik lagi, membawa keluar sampah kita dari kawasan Baduy, akan memberikan dampak yang baik buat Baduy. Ingat loh, mereka tidak punya truk-truk pengangkut sampah atau sistem pengolahan sampah plastik lainnya. Mengingat posisi mereka di dalam hutan, jadi sebisa mungkin gak buang sampah deh di Baduy.
Ini kenapa dikasih pintu Jun? Dulu kan ini tanaman, ini ada ketuk ada ayam. Oh. Jadi orang lewat. Setelah sekitar 2 jam perjalanan, sampailah kita di perbatasan Baduy luar dan dalam. Perbatasan ini ditandai dengan jembatan Tembayang. Waktu kami ke sana, banyak orang Baduy dalam berkumpul sedang membuat jembatan baru karena jembatan Tembayang dianggap sudah mulai tua. Dikhawatirkan dalam waktu dekat sudah tidak kuat lagi. Selepas jembatan Tembayang, semua alat perekam kami masuk tas. Semua yang terlihat, terdengar, terasa kami simpan baik-baik dalam memori otak, bukan lagi di memory card. Oh ya, buat yang mau ke Baduy dalam, siap-siap ya. Selepas jembatan Tembayang ada tanjakan Tembayang, atau yang juga sering disebut tanjakan cinta. Mungkin karena tanjakan tersebut terjal dan panjang bikin jadi mikir, kenapa malah jalan ke sini? Kenapa nggak di rumah aja bareng orang-orang tercinta? Maksa ya? Ya udah yakin aja lah.